Bayangkan kamu berusia 20 tahun. Tinggal di desa kecil, hidup pas-pasan. Kemudian kamu mendapat sebuah tawaran kerja di luar negeri dengan gaji besar dan dengan harapan bisa bantu orang tua. Akhirnya kamu memutuskan untuk berangkat dan pamit ke orang tua kamu. Tapi setelah 3 bulan kemudian, kamu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh penuh luka, gigi patah kemudian rambut dicabut dan yang lebih mengenaskannya adalah kamu sudah tak bernyawa. Ini bukan kisah fiksi tetapi ini kisah nyata. Korbannya adalah Nur Afiah, gadis asal Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dan pelakunya, tentu bukan orang sembarangan yaitu seorang mantan finalis MasterChef Malaysia. Dalam video ini, kita akan membedah secara lengkap dimulai dari siapa Nur Afiah, bagaimana ia direkrut, apa yang terjadi dalam rumah apartemen itu, hingga akhirnya 2 negara diguncang, dan 1 vonis dijatuhkan. Siapkan mental kamu, karena kisah ini lebih kejam dari yang bisa kamu bayangkan. Nama lengkapnya adalah Nur Afiah Daeng Damin, perempuan muda berusia 27 tahun yang hidup dalam bayang-bayang garis keturunan Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nur Afiah lahir dan besar di Indonesia, darah yang mengalir di tubuhnya tetap menyimpan aroma laut hila-hila, Bulukumba, kampung halaman ayah dan ibunya. Kedua orang tuanya, Daeng Damin dan Hajjah Aminah, adalah perantau. Mereka menetap di kawasan Kampung Bugis di luar kota Kinabalu sejak awal tahun 90-an, ketika gelombang migrasi keturunan Sulawesi masih terus berlangsung. Mereka datang membawa harapan, dengan bahasa ibu yang khas, dan adat istiadat yang melekat dalam tulang. Nur memutuskan untuk menjadi warga negara Malaysia pada usia 18 tahun. Keluarga mereka hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya bekerja serabutan, kadang jadi nelayan, kadang tukang bangunan. Ibunya membuka warung kecil di halaman rumah, menjual kuih-muih setiap pagi. Di balik garis keras kehidupan mereka, Nur Afiah tumbuh sebagai gadis tangguh. Ia belajar menerima kenyataan, bahwa status warga negara tak serta-merta membuat hidup mudah, terutama jika kamu miskin dan keturunan pendatang. Di sekolah, Nur tidak menonjol, namun dikenal pendiam, sopan, dan ringan tangan. Ia selalu membantu ibunya menggoreng pisang di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Setelah tamat SMA, tak ada biaya untuk kuliah. Maka ia mengambil pekerjaan yang umum diambil gadis-gadis sepertinya. Asisten rumah tangga. Nur Afiah tidak pernah menginginkan panggung. Ia tidak ingin dikenal, tidak ingin menjadi seseorang yang hebat di mata dunia. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, punya penghasilan tetap, dan yang paling penting, bisa meringankan beban orang tuanya. Ia sering memandangi wajah ibunya yang mulai keriput karena matahari, punggung ayahnya yang makin membungkuk karena terlalu lama menjinjing beban. Dalam hati, ia menyusun rencana. Bukan rencana besar, tapi cukup berarti ia ingin punya rumah kecil untuk orang tuanya. Ingin membelikan kulkas agar ikan asin tak cepat busuk. Ingin membayar listrik agar warung ibunya bisa buka malam hari. Kalau saya kerja bagus, saya bisa kirim duit tiap bulan, katanya pada suatu malam, duduk di ambang jendela kamarnya yang sempit. Di luar, malam sabah sunyi. Di dalam dadanya, semangat menyala. Meski warga negara Malaysia, Nur tidak serta-merta mendapatkan pekerjaan yang aman dan jelas. Dunia art, atau asisten rumah tangga, di Malaysia memiliki dinamika tersendiri. Meski legal, tidak semua majikan terdaftar, dan tidak semua agen bersikap manusiawi. Melalui seorang saudara jauh, ia dikenalkan pada seorang penyalur kerja domestik bernama Kak Ros. Orang ini dikenal di kalangan komunitas Bugis, sebagai penghubung kerja antara gadis-gadis muda dengan keluarga-keluarga kelas menengah ke atas di sekitar kota Kinabalu. Kak Ros bertemu dengan Nur di sebuah warung kopi dan berkata, "Kerja di keluarga baik. Rumah besar. Tak ramai orang. Gaji boleh tahan, Rp1.500 sebulan. Kalau bagus, boleh naik." Nur mengangguk, ia percaya. Tidak pernah ada pelatihan atau kontrak tertulis.
Semuanya berdasarkan kepercayaan dan kebutuhan. Nur hanya membawa identity card, KTP Malaysia, satu tas kecil berisi pakaian, dan doa dari ibunya. 1 minggu kemudian, Kak Ros menghubunginya. Sudah ada rumah. Puan itu bekas peserta MasterChef. Kaya, tapi sibuk. Kamu kerja bagus, ya? Hari itu, Nur Afiah dibawa ke Amber Tower, sebuah apartemen elit di kawasan Lido Avenue, Panampang, tidak jauh dari pusat kota Kinabalu. Gedungnya menjulang tinggi, modern, dan hampir seluruh penghuninya adalah kalangan profesional muda atau keluarga kaya raya. Di lobi, ia melihat pantulan dirinya di dinding kaca. Baju sederhana, wajah cemas, dan langkah ragu. Nur nyaris menunduk ketika bertemu dengan Etika Siti Noorashike Sulang. Perempuan berusia 30-an, kulit putih, berhijab rapi, dengan gaya elegan khas orang berada. Etika menyambutnya dengan suara datar. Kamu Nur? Nama panjang. Nur Afiah Deng Damin, Puan. Masuk, saya tak suka banyak bicara. Apartemen itu sunyi, teratur, dan nyaris terlalu bersih. Ada 2 anak kecil, laki-laki dan perempuan, sedang bermain di lantai. Suami Etika, Muhammad Amre Yunus, tidak banyak bicara. Ia hanya menatap Nur dengan pandangan sekilas lalu menghilang ke kamar. Kamar untuk Nur tidak lebih besar dari gudang. Tak ada jendela, hanya kasur tipis dan kipas dinding. Tidak ada lemari, hanya gantungan kain. Tapi Nur tak mengeluh. Ia datang untuk bekerja, bukan liburan. Hari pertama, ia diberi daftar tugas. Memasak, menyapu, menjaga anak, mencuci pakaian, membersihkan kamar mandi. Etika bicara cepat dan mengulang banyak kali seolah Nur bodoh. Tapi ia mengangguk, mencatat semua dalam benaknya. Hari kedua, ia terlambat menyajikan sarapan. Etika membanting sendok ke meja dan berkata, "Kalau kamu lambat, kamu takkan tahan lama di sini." Hari ketiga, Nur memecahkan gelas karena tergesa saat cuci piring. Untuk pertama kalinya, tangan Etika mengayun ke pipinya. Ringan, tapi menyakitkan. Nur tak berkata apa-apa malam itu. Ia hanya berbaring, memeluk tas kecilnya, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Sabar, ini hanya permulaan, kalau saya kerja baik, mereka akan baik juga." Tapi Nur Afiah tidak tahu, bahwa rumah itu bukan sekadar tempat kerja, rumah itu adalah perangkap. Tempat di mana air mata tak dianggap, di mana tubuhnya akan digerus sedikit demi sedikit. Dan dari apartemen tinggi bernama Amber Tower itulah, Nur akan menghilang, tanpa suara, tanpa perlindungan. Setelah seminggu bekerja, Nur Afiah mulai merasakan hal yang sulit dijelaskan. Rumah ini terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menakutkan. Seperti rumah yang tak pernah menyambut, meskipun penghuninya ada. Etika mulai memberlakukan aturan-aturan yang tidak tertulis, tetapi wajib ditaati. Nur harus bangun sebelum pukul 5 pagi dan sudah mandi sebelum pukul 5.15. Tidak boleh duduk saat tidak diperintah. Tidak boleh makan lebih dari 1 sendok lauk setiap kali makan. Tidak boleh ke kamar mandi lebih dari 2 kali sehari. Tidak boleh menyentuh telepon. Jika ada satu kesalahan kecil saja, reaksi Etika langsung kasar. Kadang hanya umpatan, "Bodoh, anjing, dasar pembantu kampung." Tapi kadang juga disertai lemparan sendok, tamparan ke kepala, atau cubitan keras di lengan. Nur sempat mencoba bertanya, "Maaf, saya boleh minta sabun mandi, Puan?" Etika menatapnya lama, lalu menjawab ketus, "Pakai apa yang ada. Kamu pembantu. Tak perlu bau wangi." Suaminya, Muhammad Amre Yunus, tidak bicara banyak. Tapi setiap kali Nur melewati ruang tengah dan dia ada di sana, Amre hanya menatap dingin. Tak ada sapaan dan tak ada senyum. Kadang justru dia yang ikut memerintah. Menyuruh Nur membersihkan ulang lantai yang sudah ia pel, atau menyikat dinding dapur tanpa alasan. Hari-hari itu Nur mulai berubah. Dulu wajahnya punya semangat. Sekarang matanya mulai sayu, langkahnya berat, dan suara tawanya lenyap entah kemana. Makanan untuk Nur hanya terdiri dari sisa lauk, kadang nasi semalam, sayur basi,
atau potongan ayam yang sudah dikerok dagingnya oleh anak-anak. Nur tidak pernah diberi makan bersama. Ia harus makan di lantai dapur, diam-diam, dan cepat-cepat. Pernah suatu hari, Etikah memergokinya makan biskuit sisa anak-anak, dan langsung menampar piring dari tangannya. Mau jadi babi di rumah ini? Hah? Makan serakah. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, Nur kembali ke kamarnya yang sempit. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tegang. Kipas angin kecil tak cukup melawan panas dalam ruang sempit itu. Ia sulit tidur. Matanya terus terbuka, mendengarkan setiap langkah kaki di luar. Ia takut dipanggil lagi hanya karena Etikah ingin segelas air di tengah malam. Ia mulai menggigit kuku, mulai berbicara sendiri dalam bisikan, dan mulai mencoret-coret dinding kamar pakai potongan pensil bekas anak-anak. 1 hari sudah berlalu. Saya masih hidup. Harus tahan. Etikah tak memperlakukan Nur sebagai manusia. Ia memperlakukannya sebagai properti, mesin kerja tanpa hak, tanpa suara. Ia bahkan melarang anak-anaknya menyebut nama Kak Afiah. Mereka diminta memanggilnya itu atau pembantu. Jangan dekat-dekat, nanti kamu bau macam dia, ucap Etikah pada putrinya. Nur mulai mengalami rasa malu yang menumpuk. Ia tidak hanya lelah secara fisik, tapi juga hancur secara mental. Hari demi hari, ia merasa semakin kecil, semakin tak berarti. Bahkan ketika sakit kepala dan muntah, ia tetap disuruh menyapu lantai, mengepel kamar mandi, dan mencuci baju hingga larut malam. Ketika ia berkata pelan, "Puan, saya pening kepala." Etikah hanya menatapnya sambil berdiri di ambang pintu kamar. "Sakit? Itu hanya alasan pembantu pemalas. Kalau kamu mati, baru saya percaya." Yang paling menakutkan dari Etikah bukan bentakannya, tapi senyum tipisnya saat menyakiti. Kadang ia seperti menikmati melihat Nur tersiksa. Seperti ada bagian dalam dirinya yang puas saat melihat Nur menggigil ketakutan ketika ia memegang sendok besi, atau menyuruh Nur berdiri menghadap tembok selama sejam. Pernah sekali, Etikah menyiram Nur dengan air sabun kotor karena lantai dianggap tidak bersih. Nur terjatuh, bajunya basah kuyup, dan ia hanya bisa menggigil sambil berkata, "Maaf, Puan, saya ulangi lagi." Sedangkan Ambre, suami Etikah, ia hanya menonton sambil duduk di sofa, memegang ponsel. Seolah semua itu pertunjukan biasa yang tak perlu dihentikan. Puncak kekerasan pertama terjadi minggu ketiga Nur bekerja. Pagi itu, anak perempuan Etikah menjatuhkan botol susu ke lantai. Nur, yang sedang menyapu, tidak sempat membersihkannya tepat waktu karena disuruh mencuci toilet. Ketika Etikah melihat noda susu di lantai, ia langsung menjerit dan meraih gayung plastik besar dari kamar mandi. Tanpa peringatan, ia memukul kepala Nur dari belakang. Nur terjatuh ke lantai, kepala bagian kiri robek, berdarah. Tapi ia tidak menangis, ia hanya menahan napas, menekap luka dengan tangannya, dan berkata, "Maaf Puan, saya salah. Saya akan bersihkan sekarang." Etikah tak menjawab. Ia hanya berkata dingin, "Darah kamu kotor. Jangan kena karpet. Lap sekarang juga." Malam itu, Nur menulis pesan di kertas kecil bekas bungkus makanan. "Kalau saya tidak keluar dari sini, tolong cari saya di Ember Tower. Nama saya Nur Afiah Daeng Damin. Saya takut mati." Ia menyelipkan kertas itu di sela-celah ubin dinding, berharap suatu hari seseorang akan menemukannya. Atau Tuhan sendiri yang akan membacanya. Ia masih mencoba bertahan, karena di dalam hatinya, masih ada harapan kecil bahwa Etikah mungkin akan berubah. Bahwa Ambre mungkin akan menyadari kekejaman istrinya. Tapi ia salah, karena rumah itu tidak pernah dimaksudkan sebagai tempat kerja. Rumah itu adalah penjara, dan Etikah bukan majikan, dia adalah algojo. Di minggu keempat Nur bekerja di Ember Tower, penyiksaan sudah tak lagi bersifat insidental. Ia mulai terjadi setiap hari, setiap waktu, dan atas alasan apapun. Kadang hanya karena Etikah tak puas melihat lipatan kain. Kadang karena anaknya menangis dan Nur dianggap tak sigap. Kadang tanpa alasan sama sekali. Pukulan pertama bisa datang dari belakang, dengan sendok besi, gagang sapu, atau gelas plastik keras.
Nur belajar mengenali suara langkah kaki Etikah dari jauh. Bila langkah cepat dan berat, bersiaplah untuk teriakan dan hantaman. Pukulan di kepala, leher, punggung, paha, dan kadang dada. Tubuh Nur mulai lebam-lebam, tapi ia dilarang menyentuh luka. Pernah suatu sore, ia mencoba mengoleskan minyak kayu putih diam-diam, dan ketika ketahuan, Ambre menampar wajahnya karena dianggap memboroskan barang anak. Yang lebih menyakitkan bukan hanya pukulan itu, melainkan fakta bahwa semua itu dilakukan dengan ekspresi biasa, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Pada suatu pagi, ketika Nur lupa menyapu balkon, Etikah mendidihkan air di dapur. Tanpa peringatan, ia menyiram kaki Nur dengan air itu, sebagian tumpah ke lantai, sebagian menghanguskan kulit betis Nur. Nur berteriak, tapi bukan jeritan keras. Hanya erangan pelan yang tertahan, seolah tubuhnya sendiri mulai paham bahwa rasa sakit adalah rutinitas. Saya suruh kamu bersih. Ini pelajaran. Itu yang diucapkan Etikah sambil menatap puas pada kulit Nur yang mengelupas merah. Setelah kejadian itu, Nur mulai takut pada pagi hari. Karena pagi berarti bangun, kerja, bentakan, luka baru. Pagi berarti hari yang panjang dan penuh teror. Pagi berarti hidup. Dan terkadang, ia mulai bertanya dalam hati, apa mati lebih baik dari hari-hari seperti ini? Nur sudah tidak punya kamar pribadi. Ia hanya tidur di dapur sekarang, kadang di bawah meja makan, kadang di lantai dekat tempat cuci piring. Tempat tidurnya disita karena dianggap tak layak dipakai orang malas. Tubuhnya mulai kurus. Berat badannya turun drastis. Makanan yang ia terima hanya sisa nasi dingin, kadang dicampur air keran, kadang tanpa lauk sama sekali. Ketika diare, Nur tetap disuruh membersihkan lantai dan mencuci pakaian. Ia tak diberikan obat, hanya diberi caci maki. Dan yang paling menyakitkan, gaji yang dijanjikan tak pernah diberikan. Apa kamu pikir ini kerja hotel? Mau duit? Duit untuk kerja yang tak berguna? Kata Ambre sambil menyentil kepala Nur dengan jari. Nur mencoba bertanya, boleh saya kirim uang ke emak Puan? Hanya sedikit. Jawabannya adalah lemparan botol ke arahnya dan larangan keras untuk menyebut keluarga di dalam rumah itu. Teriakan Nur tidak selalu tertahan. Kadang ia berteriak tanpa sadar ketika pukulan atau air panas menyentuh luka lama. Kadang tangisnya tak bisa ia tekan, ketika kesakitan bercampur dengan lapar dan kelelahan. Beberapa tetangga di lantai yang sama mengaku pernah mendengar suara tangisan perempuan, benda dibanting, atau suara anak kecil menangis bersamaan dengan jeritan. Tapi mereka diam karena beberapa alasan seperti, itu urusan rumah tangga mereka. Saya tidak mau terlibat. Saya pikir itu hanya anak kecil tantrum. Nur menjadi bayangan bisu dalam dunia nyata. Ia hidup dalam penderitaan yang dilihat banyak orang tapi diabaikan semua. Suatu malam saat Etikah dan Ambre keluar membeli makan malam, Nur melihat pintu tidak dikunci penuh. Ia menahan napas, membuka pintu perlahan, dan berlari ke koridor. Tapi baru beberapa langkah, penjaga apartemen memanggilnya, karena mengenali wajah Nur. Peraturan gedung tidak mengizinkan ART keluar tanpa kartu izin. Nur ditahan di lobi, ketika Etikah datang menjemputnya 30 menit kemudian, wajah perempuan itu tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum lega. Senyum itu adalah isyarat siksaan. Ambre menyiramkan air sabun ke matanya. Pada sepanjang malam itu Nur tidak dibiarkan tidur. Paginya, ia disuruh memasak seperti biasa, dengan tubuh bengkak, mata memerah, dan kaki luka-luka. Setelah malam itu, Etikah berkata satu kalimat yang tak pernah Nur lupakan. Sekali kamu lari lagi, saya akan tanam kamu di belakang tower ini. Tak ada yang cari kamu. Dan Nur percaya, karena memang tak ada yang mencarinya. Hari Raya Idul Fitri tiba. Di rumah-rumah lain, ART diberi izin pulang barang 1 hari. Nur memberanikan diri meminta cuti, hanya 1 hari untuk melihat ibunya yang tinggal di kampung sekitar Tuaran. Etikah tertawa, bukan tawa bahagia, melainkan tawa meremehkan. Pulang? Untuk apa? Ini rumah kamu. Mau pulang? Selesaikan kerja sampai mati, baru saya kasih izin. Nur diam. Ia tahu tak ada gunanya berbicara.
Hari-harinya sudah tak dihitung dalam kalender. Tak ada tanggal merah. Tak ada libur. Tak ada hari ulang tahun. Tak ada status manusia. Ia seperti mesin tua yang terus dipaksa menyala walau sudah retak dan karatan. Malam demi malam, tubuh Nur mulai menolak bergerak. Ia sering pingsan saat bekerja. Suara-suara mulai berdengung di kepalanya. Dunia tampak berputar, dan nyeri menjadi bagian dari dirinya. Ia mulai menulis kembali di dinding dekat tempat tidur daruratnya. Hari ini saya masih hidup, tapi saya tidak tahu untuk apa. Dulu, Nur Afiah punya senyum sederhana. Tidak lebar, tidak mencolok, tapi jujur. Senyum yang lahir dari rasa syukur atas hal kecil. Seperti ketika bisa makan telur 2 kali seminggu, atau melihat anak-anak majikannya tidur lelap tanpa tangis. Tapi sekarang, senyum itu mati. Bahkan wajahnya pun tidak lagi punya bentuk emosi. Pipinya menipis, matanya kosong, dan kulitnya tampak seperti tidak lagi menerima sinar matahari. Nur berjalan tanpa ekspresi, menjawab perintah seperti mesin, dan menatap ke lantai seolah dunia hanya ada sejauh ubin putih yang dipijaknya. Ketika tertawa di TV, ia hanya menatap layar tanpa respons. Ketika anak-anak tertawa atau menangis, ia tidak bergerak. Dan ketika ditampar atau dibentak, ia hanya mengangguk, pelan, tanpa reaksi. Bagi orang luar, mungkin ia tampak bodoh. Tapi sebenarnya ia hanya sudah mati di dalam. Nur Afiah, bukan lagi sebuah nama. Di rumah itu, ia dipanggil dengan sebutan. Itu, pembantu, sampah, binatang, atau hei. Dan pelan-pelan, ia mulai kehilangan identitasnya sendiri. Ia tak lagi menyebut namanya. Ia tidak lagi menyebut ibunya, ayahnya, atau siapapun. Ia tak tahu hari ini tanggal berapa. Tak tahu sudah berapa lama ia bekerja. Tak tahu sudah berapa luka di tubuhnya. Ia hanya tahu bahwa pagi berarti kerja, siang berarti bentakan, malam berarti rasa nyeri yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak menangis lagi. Tangis terakhirnya mungkin sudah kering berminggu lalu. Nur pernah menulis surat. Ia menulis di balik kertas truk belanja, kertas koran, bahkan kadang di tisu bekas. Ia menulis tanpa tinta yang pasti, kadang dengan pensil mata runcing, kadang dengan potongan eyeliner yang ia curi dari meja rias Etika. Isinya selalu sama. Saya Nur Afiah Daeng Damin. Tolong selamatkan saya dari tempat ini. Saya tak tahan. Saya dipukul setiap hari. Saya disiram air panas. Saya tidak makan. Saya tidak boleh keluar. Saya takut saya akan mati di sini. Surat-surat itu disembunyikan di bawah rak, di balik celah ubin, di dalam tumpukan lepel. Tapi tidak satu pun sampai keluar. Nur tahu surat-surat itu bukan untuk manusia, mungkin untuk Tuhan, atau untuk seseorang yang akan datang jauh setelah ia tiada. Pagi itu, ketika ia bangun dari lantai dapur, ia tak langsung berdiri. Ia tetap duduk. Dan lama. Ia mulai berpikir, kalau saya tidak bangun, apa mereka akan datang? Apa mereka akan memukul? Kalau saya mati hari ini, siapa yang tahu? Ia bukan lagi takut pada kematian, ia takut pada hidup yang seperti ini. Dalam pikirannya, ia membayangkan laut di Bulukumba. Kampung Hila-Hila, tempat ia dulu bermain pasir, mengikat rumput laut, mendengar ibunya tertawa walau hanya makan ikan asin. Ia membayangkan pulang, tapi gambaran itu makin hari makin kabur. Ia tak lagi bisa membayangkan suara ibunya. Dan di saat itulah, kehilangan terbesar terjadi. Bukan nyawa, bukan tubuh, tapi kenangan. Tubuh Nur penuh luka. Tapi yang lebih parah adalah luka di dalam. Ia mulai mendengar suara-suara aneh. Kadang suara ibunya memanggil, kadang suara anak kecil menangis. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia sering bicara sendiri dalam bisikan. Berulang kali. Afiah kuat, Afiah kuat, Afiah kuat. Kadang ia meremas tangannya sendiri hingga kukunya menembus kulit. Kadang ia berdiri di balkon dapur dan menatap ke bawah. Dan di titik itu, ia tak lagi berdoa untuk keselamatan. Ia berdoa untuk diakhiri. Tapi tidak, nasib masih belum selesai mempermainkannya. Sore itu, Etika mengundang temannya makan malam.
Nur disuruh memasak banyak hidangan dalam waktu singkat. Ia panik karena waktunya tidak cukup. Ayamnya belum matang dan kuenya gosong. Etikah murka, ia menyeret Nur ke depan tamunya, menyiram Nur dengan air teh panas, lalu memaki di depan semua orang. Ini pembantu saya. Bodoh, tak tahu kerja. Tapi lihat, saya masih simpan dia, saya masih kasih hidup. Harusnya saya sudah buang dia keluar dari dulu. Tamu-tamunya tertawa kecil, tidak tahu harus berempati atau ikut dalam permainan kekuasaan itu. Saat itu, Nur berdiri basah kuyup menatap lantai. Tidak bergerak. Hanya tubuhnya yang ada di sana, jiwanya sudah pergi jauh. Hari-hari Nur tidak berakhir. Ia hanya menyatu dalam satu garis panjang penderitaan yang sama. Pagi, siang, malam, semuanya sama hanya. Perintah, kerja, tamparan, lapar, malam, sunyi, sakit. Setiap hari, lukanya bertambah. Tapi tidak ada darah. Tidak ada bengkak. Tidak ada yang bisa difoto. Karena luka itu tak kasat mata. Ada di dalam. Di tempat yang tak bisa dilihat dunia. Dan luka itulah yang perlahan, diam-diam, membunuh Nur lebih dulu daripada tangan majikannya. Hari itu, Nur Afiah sudah tidak bisa berjalan tegak. Lukanya terlalu banyak, tulangnya terlalu nyeri, dan kulitnya mulai melepuh karena luka lama tak dirawat. Etikah bangun dengan wajah muram, anak-anak rewel, Ambre marah karena baju kantornya belum disetrika. Semua kesalahan, seperti biasa, dilemparkan ke Nur. Tapi yang terjadi hari itu berbeda. Kekerasan dimulai bahkan sebelum ia sempat membuka mulut. Pukul 6 pagi, Nur dipukul dengan sendok besi karena menaruh piring tak beraturan. Pukul 8, ia disiram air pel yang sudah basi karena dianggap malas. Pukul 10, ia ditendang dari belakang karena tidak menoleh ketika dipanggil. Dan ketika siang tiba, ia sudah tidak bisa berdiri dengan seimbang. Etikah mulai marah karena Nur bergerak lambat. Ia menyuruh suaminya membawa tali nilon dari gudang. Ikat dia, kalau dia tidak mau kerja, kita hajar. Hari kedua dari neraka itu lebih dari sekadar kekerasan. Nur diikat tangannya ke kaki meja. Ia disuruh membersihkan dapur sambil merangkak. Setiap gerakan lambat, Ambre menendang punggungnya. Dan ketika ia terdiam terlalu lama, Etikah menyiramkan air panas ke betis dan punggungnya. Kulit Nur mengelupas, tapi tidak ada yang peduli. Etikah menyeringai, dan berkata kulit kamu memang kotor. Bagus kalau terbakar semua. Malamnya, Nur tidak diberi makan, sudah 2 hari ia hanya minum air dari keran kamar mandi. Itu pun mencuri-curi. Setiap kali ia mencoba bicara, bibirnya pecah dan darah mengalir. Tapi ia tetap disuruh menyetrika baju, mencuci spray, mengelap kaca. Tubuhnya sudah tidak merasakan sakit, karena rasa sakit sudah terlalu penuh. Yang ia rasakan kini hanya dingin, gelap, dan kehampaan. Tubuh Nur mulai membengkak. Luka-luka lama menghitam, luka baru mulai berair. Tapi ia tetap diseret dari kamar mandi ke dapur karena dianggap masih harus membayar kerja yang malas. Etikah menyuruh Nur mencuci lantai dengan sikat gigi. Ketika Nur mencoba berdiri karena pusing, Ambre menghantamkan tutup panci ke kepalanya. Suara, duk, terdengar keras, tapi tetangga tetap diam. Teriakan Nur pada malam itu bukan lagi suara manusia. Lebih mirip suara binatang yang sedang dicincang perlahan, yang masih mencoba hidup walau tahu hidupnya hanya tersisa hitungan jam. Anak-anak yang biasanya riuh, bahkan ikut menjauh. Mereka takut, tapi tidak ada yang berkata apa-apa. Nur tidur dengan luka terbuka. Di lantai. Dalam genangan air cucian. Matanya setengah terbuka. Tapi jiwanya seperti sudah pergi. Pagi itu, Nur tidak bangun. Tubuhnya kaku. Wajahnya pucat. Tapi matanya masih sedikit terbuka, seolah ia belum sepenuhnya percaya bahwa ini benar-benar akhir. Etikah mencoba menyiram wajahnya dengan air. Nur hanya mengerang pelan. Ia tidak bisa lagi bicara. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa menangis. Ambre panik, tapi tidak menelepon ambulans. Ia hanya berkata, kalau dia mati, buang saja di sungai. Etikah menampar wajah Nur 1 kali, tapi tidak ada reaksi.
Ia menendang perut Nur. Tetap tak ada reaksi. Pukul 10 pagi, Nur Afiah Daeng Damin meninggal dunia. Sendirian, tanpa keluarga, tanpa doa, tanpa saksi yang peduli. Lebih mirip suara binatang yang sedang dicincang perlahan, yang masih mencoba hidup walau tahu hidupnya hanya tersisa hitungan jam. Anak-anak yang biasanya riuh, bahkan ikut menjauh. Mereka takut, tapi tidak ada yang berkata apa-apa. Nur tidur dengan luka terbuka. Di lantai. Dalam genangan air cucian. Matanya setengah terbuka. Tapi jiwanya seperti sudah pergi. Pagi itu, Nur tidak bangun. Tubuhnya kaku. Wajahnya pucat. Tapi matanya masih sedikit terbuka, seolah ia belum sepenuhnya percaya bahwa ini benar-benar akhir. Etikah mencoba menyiram wajahnya dengan air. Nur hanya mengerang pelan. Ia tidak bisa lagi bicara. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa menangis. Ambre panik, tapi tidak menelepon ambulans. Ia hanya berkata, "Kalau dia mati, buang saja di sungai." Etikah menampar wajah Nur satu kali, tapi tidak ada reaksi. Ia menendang perut Nur. Tetap tak ada reaksi. Pukul 10 pagi, Nur Afiah Daeng Damin meninggal dunia. Sendirian, tanpa keluarga, tanpa doa, tanpa saksi yang peduli. Etikah dan Ambre akhirnya membawa tubuh Nur ke rumah sakit. Tapi bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk menutupi. Mereka mengatakan bahwa Nur jatuh di kamar mandi. Bahwa ia sakit sebelumnya. Bahwa mereka sudah mencoba menolong. Tapi dokter tahu. Polisi tahu. Tubuh Nur berbicara lewat luka-lukanya. Ada patah tulang. Ada luka bakar. Ada tanda-tanda siksaan berulang. Ada jejak kekejaman yang terlalu dalam untuk bisa disembunyikan. Dan ketika dunia akhirnya tahu, sudah terlambat, Nur telah tiada. Berita kematian Nur tersebar cepat. Tapi seperti biasa, dunia baru bersuara setelah tubuh itu tak bernyawa. Setelah luka-luka itu menjadi bukti. Setelah nyawa tak bisa diselamatkan. Tetangga memberi kesaksian. Tapi kenapa baru sekarang? Pejabat angkat suara. Tapi kemana mereka sebelumnya? Masyarakat Bugis di Sabah berduka. Tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di apartemen tinggi itu, selama berbulan-bulan, seorang perempuan muda dipukuli setiap hari sampai mati. Nur tak pernah mendapat libur, tak pernah dibayar, tak pernah diberi hormat. Tapi setelah ia pergi, semua orang tiba-tiba merasa kehilangan. Ketika Nur Afiah meninggal pada pagi 11 Desember 2021, rumah itu begitu sunyi. Etikah dan Ambre tidak langsung melapor. Sebaliknya, mereka panik, bukan karena kehilangan seorang manusia, tapi karena takut ketahuan membunuhnya. Awalnya, mereka membungkus tubuh Nur dengan spray bekas, menyimpannya di kamar mandi belakang dengan kipas dan AC dimatikan. Mereka berharap tubuh itu tidak akan cepat membusuk, setidaknya sampai mereka bisa menemukan cara. Malamnya, mereka berdiskusi, haruskah dibuang, dibakar, atau dimasukkan ke koper dan dikirim sebagai barang rusak? Ambre bahkan sempat membuka Google, how to dispose body without trash. Tapi waktu tidak memberi mereka ruang, bau mulai muncul keesokan harinya. Pada 13 Desember, tetangga lantai bawah mencium bau tak biasa, bau daging busuk bercampur zat kimia. Mereka melapor ke pengelola gedung, laporan pertama diabaikan. Tapi laporan kedua datang dari 2 unit lain yang mengeluh aroma busuk semakin menyengat. Sore itu, pengelola gedung dan petugas teknisi membuka paksa pintu unit Etikah, yang saat itu ditinggalkan sementara. Dan yang mereka temukan bukan hanya bau memualkan, tapi jejak pembakaran dan bekas tubuh manusia. Tubuh Nur ditemukan setengah hangus, dibakar di dalam kamar mandi dengan cairan pemantik dan tumpukan pakaian. Kulitnya mengelupas parah, 3 gigi depan patah. Beberapa dicabut paksa, terlihat dari akar berdarah dan tulang rahang yang retak. Di kepalanya, rambut tercabut hingga kulit kepala robek dan botak rata. Polisi langsung dipanggil. Otopsi dilakukan di RS Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Dan apa yang ditemukan membuat para petugas medis menunduk diam, tulang bahu kanan patah. Retakan di tengkorak bagian kiri belakang.
Luka bakar tingkat 2 dan 3 di sebagian besar punggung, betis, dan lengan. Lebam membiru di wajah, dada, dan paha. Luka bakar akibat cairan panas. Memar di sekitar mulut dan rahang, indikasi penyumpalan paksa. Gigi depan dicabut, bukan tanggal alami. Luka pada kulit kepala menunjukkan rambut dicabut paksa dalam jumlah besar. Dokter forensik berkata, tubuh ini tidak hanya menderita. Tubuh ini disiksa secara sistematis dan sadis. Ini bukan kasus KDRT. Ini adalah penyiksaan hingga mati. Etikah dan Ambre mencoba kabur. Tapi informasi dari manajemen Amber Tower dan CCTV Lift membuat polisi dengan cepat menangkap mereka di daerah Papar, sekitar 40 km dari kota Kinabalu. Keduanya tak bisa mengelak. Di ponsel Etikah ditemukan catatan. Kalau pembantu itu mati, kita bisa bilang dia jatuh. Dan lebih parah, ditemukan video singkat penyiksaan, direkam dengan alasan, menghukum agar jera. Pada video itu menunjukkan Nur sedang menangis di sudut dapur. Terlihat tubuhnya penuh luka, dan suara Etikah berkata, ini baru permulaan, besok kamu akan tahu rasa. Di saat tubuh Nur dibedah untuk autopsi, keluarga Daeng Damin dan Hajjah Aminah di kampung Hila-Hila, Bulukumba, baru saja mematikan lampu dapur setelah salat maghrib. Seorang tetangga datang tergopoh membawa HP dan berkata, Pak Daeng, ini ada berita tentang Nur. Layar menampilkan portal berita Malaysia. Judulnya, seorang ART disiksa dan dibakar, majikan ditahan polisi. Awalnya mereka mengira itu bukan Nur. Tapi saat membaca nama lengkapnya, Nur Afiah Daeng Damin, tubuh Hajjah Aminah langsung roboh. Ia menjerit hingga pingsan, Daeng Damin hanya berdiri membatu. Ia menggenggam lutut, lalu terduduk, dan menangis seperti anak kecil. Mereka selama ini percaya Nur hanya tidak bisa menghubungi karena sibuk kerja. Terakhir kontak adalah pada Januari 2021, hampir 1 tahun tanpa suara, tapi mereka tetap yakin anaknya baik-baik saja. Mereka tidak tahu bahwa saat mereka masih menyimpan harapan, anak mereka sudah diseret dari neraka ke neraka, dan kini tak bisa lagi pulang. Kasus ini menggemparkan media. Nur Afiah menjadi simbol tragedi pekerja rumah tangga, bukan hanya kasus ketenaga kerjaan biasa, tapi juga warga marginal di negara sendiri. Ia bukan korban pertama, tapi ia meninggal dengan cara yang hanya bisa disebut sebagai pembantaian. Para aktivis kemanusiaan bersuara, pemerintah Indonesia meminta kejelasan diplomatik. Warganet mengecam MasterChef Malaysia karena nama Etikah pernah masuk sebagai finalis. Sosok publik, wanita, beradab, berwajah manis, yang ternyata menyimpan sisi monster. Tapi semua itu tak lagi bisa menghidupkan Nur. Ia hanya tinggal nama. Kematian Nur Afiah Daeng Damin bukan lagi sekadar berita, ia menjadi tragedi kemanusiaan lintas batas. Malaysia terguncang sedangkan Indonesia prihatin atas kejadian itu. Media di dua negara membanjiri berita dengan tajuk, ART disiksa hingga mati oleh finalis MasterChef. Nur Afiah mati tanpa upah, tanpa libur, tanpa belas kasih. Siksaan bertahun-tahun di apartemen mewah. Muncul gelombang solidaritas dari LSM, aktivis HAM, pegiat buruh migran, bahkan para selebritas. Tagar Justice for Afiah menjadi viral di Twitter, Instagram, dan TikTok. Warga Malaysia ikut turun tangan, banyak yang tidak percaya bahwa Etikah Siti Norashiken Sulang, perempuan berhijab rapi, mantan finalis MasterChef Malaysia, bisa melakukan kekejaman sekeji itu bersama suaminya, Muhammad Ambre Yunus. Pengadilan Tinggi Kota Kinabalu, 2022. Ruangan dipenuhi oleh wartawan yang berdiri berjajar, kamera dipasang. Dan para aktivis membawa poster wajah Nur dengan tulisan, dia hanya ingin bekerja, tapi dibunuh oleh orang yang punya segalanya. Di bangku terdakwa, Etikah duduk dengan wajah datar, dingin, seperti tak terjadi apa-apa. Di sebelahnya, Ambre juga menunduk, sesekali berbicara dengan pengacaranya. Sementara itu, di sudut ruangan, keluarga Nur menangis dalam diam. Ibu Nur tak sanggup duduk lama, ia terus meremas tasbih di tangannya, mulutnya komat-kamit. Ayahnya hanya menatap lurus ke wajah Etikah, menahan amarah yang sudah tak bisa diucapkan dengan kata.
Ketika hakim bertanya, apakah saudara membunuh asisten rumah tangga atas nama Nur Afiah? Etika menjawab dengan tenang, kami tidak tahu, kami baru pulang dari liburan di Kundasang. Tapi kebohongan mereka rapuh, polisi sudah mengumpulkan bukti-bukti berupa rekaman CCTV dari koridor Amber Tower, yang menunjukkan bahwa selama tanggal 8 hingga 11 Desember, tidak ada pergerakan keluar masuk di unit tempat Nur disekap. Rekaman lift menunjukkan Ambre membeli bahan bakar dan masuk ke unit sambil membawa tas besar. Laporan palsu yang dibuat ke kantor polisi oleh Ambre, tertanggal 11 Desember, mengatakan Nur tiba-tiba tidak sadarkan diri, padahal mayat ditemukan dalam kondisi terbakar dan dimutilasi. Kesaksian dokter forensik yang menjelaskan bahwa mayat Nur menunjukkan luka bakar dan siksaan selama berbulan-bulan. Kesaksian tetangga yang mendengar jeritan perempuan selama berbulan-bulan, tapi takut melapor. Seorang tetangga berkata di ruang sidang, saya dengar dia menangis malam-malam, tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Saya sangat menyesal. Suara itu menggema di ruang sidang seperti dosa kolektif, diam yang membunuh. Dilansir oleh media Malaysia, The Star, kasus ini sudah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Malaysia pada Jumat, 26 Juni 2025. Pengadilan memutuskan Etikah, 37 tahun, ex-finalis MasterChef Malaysia yang juga bekerja sebagai insinyur dan suaminya, Muhammad Ambre Yunos, 44 tahun, yang merupakan mantan pejabat di salah satu perusahaan penerbangan, bersalah atas pembunuhan Nur Afiah. Hakim Lim Hock Leng memukul palu, suara palu terdengar nyaring. Sunyi menyusul, saat putusan dibacakan. Berdasarkan bukti visual, forensik, dan kesaksian yang konsisten, pengadilan menyatakan terdakwa bersalah melakukan penyiksaan, penahanan ilegal, dan pembunuhan dengan niat. Oleh karena itu, Etikah Siti Norashiken Sulang dan Muhammad Ambre Yunos dijatuhi hukuman penjara 34 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ambre juga dijatuhi hukuman 12 kali cambukan, sementara Etikah dibebaskan dari hukuman cambuk karena jenis kelaminnya. Di ruangan itu, tangisan pecah, bukan dari pelaku, tapi dari keluarga korban. Dari aktivis, dari orang-orang yang menonton live stream sidang dari jauh. Ibu Nur menjerit sambil berkata, Afiah, nak, sudah selesai nak. Lalu ia jatuh ke pelukan suaminya. Kasus ini menjadi perhatian luas publik, terutama dari Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, turut mengawal proses hukum sejak awal dan menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus ini. Berita putusan menyebar dengan cepat, media di Indonesia dan Malaysia memuat headline besar. Presiden Indonesia menyampaikan bela sungkawa. Kementerian Tenaga Kerja berjanji memperketat pengawasan penempatan pekerja migran. Pemerintah Sabah mengeluarkan pernyataan, ini pelajaran besar bagi kita semua. Vonis ini diharapkan memberi efek jera dan menjadi peringatan keras bagi siapapun yang melakukan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Tapi semua itu tidak bisa mengembalikan Nur. Jenazah Nur Afiah tidak dipulangkan ke Indonesia. Atas permintaan dan pertimbangan teknis dari KBRI serta keluarga, pemakamannya dilakukan di Sabah, Malaysia, dengan penghormatan penuh dari komunitas diaspora Indonesia. Hari itu, ratusan orang datang. Tak semuanya kenal Nur, tapi semua pernah merasakan hidup sebagai orang kecil di negeri orang. Mereka tahu rasa sakit dibentak karena aksen. Mereka tahu takutnya malam-malam sunyi ketika tidak ada yang bisa dimintai tolong. Pemakaman diadakan di tanah perkuburan Islam, Kampung Likas. Di bawah tenda biru sederhana, tubuh Nur dibungkus kafan putih dan disolatkan oleh jamaah komunitas migran dan beberapa perwakilan pemerintah Indonesia. Tangis pecah dari para ART yang hadir, beberapa tak sanggup menatap. Mereka melihat Nur sebagai pantulan diri mereka sendiri, yang selamat, sementara Nur tidak. Di atas tanah kubur, hanya satu kalimat yang diucapkan berulang. Afiah, kau tidak sendiri, kami semua di sini. Kasus Nur Afiah membuat gempar parlemen. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia mengevaluasi ulang sistem penyaluran TKI. Beberapa agen ilegal ditutup, jalur pelatihan diperketat. SOP perlindungan ART luar negeri diperbaiki.
Pemerintah Malaysia pun melakukan audit besar-besaran terhadap rumah tangga majikan di wilayah Sabah, Sarawak, dan Johor. Dan untuk pertama kalinya, data pekerja domestik harus dilaporkan secara sistematis. Tapi yang paling mengharukan, datang dari bawah. Gerakan rakyat muncul. Para ART saling menjaga. Mereka membuat grup-grup rahasia untuk mengadu jika disiksa. Mereka mulai belajar bahwa mereka punya hak. Dan semua itu berawal dari satu nama, Afiah. Nur Afiah Daeng Damin tidak punya gelar. Ia bukan tokoh terkenal, ia tidak punya followers atau suara di media. Tapi kisahnya menyalakan api di tempat yang selama ini gelap, yaitu dunia pekerja domestik, yang tak terdengar, tak dianggap dan tak dicintai. Nama Afiah kini disematkan di beasiswa kecil untuk anak buruh migran. Nama ruang konsultasi hukum di BP2MI. Salah satu ruangan pelatihan ART di Jakarta Timur. Dan yang paling abadi. Di hati semua yang pernah merasa kecil, merasa sendirian, merasa terperangkap tanpa suara. Nur telah tiada, tapi namanya tetap hidup. Dan mungkin, setiap kali seorang perempuan berdiri dan berkata, "Saya tidak mau diperlakukan seperti itu lagi," maka satu bagian dari Nur Afiah kembali hidup. Ia pernah mencoba kabur tapi gagal, ia pernah menangis, tapi tak ada yang mendengar. Tapi sekarang, suara Nur menggema di banyak tempat. Karena sebagaimana tulisannya, "Kalau saya tidak kembali, tolong jangan lupakan saya." Dan dunia, akhirnya, tidak melupakannya. Data dan informasi diambil dari Tempo.co, Detik.com, FIFA.co.id, Kompas.com, Kompas TV, KBA.1, Batampost.co.id, Grid.id, Merdeka.com.